Pernahkah Anda berada di titik di mana Anda merasa sudah bekerja keras, sudah membangun tim, sudah membuat sistem, tetapi tetap saja ada kekacauan yang tidak bisa Anda jelaskan? Setiap minggu selalu ada masalah baru, setiap hari selalu ada kebingungan baru, dan Anda mulai bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang salah? Apakah orang-orangnya yang tidak kompeten? Apakah manajernya yang tidak tegas? Atau justru sistem dalam perusahaan yang diam-diam rapuh? Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Satu Kota Counseling dan Consulting, sebuah ruang pembelajaran dan pengembangan diri yang fokus membantu para profesional, leader, dan business owner memahami dinamika kerja dari sisi yang paling jarang dibahas, psikologi manusia di balik struktur organisasi. Kami percaya bahwa di setiap peran ada tekanan, di setiap tugas ada ekspektasi, dan di setiap jabatan ada beban emosional yang tidak pernah terlihat di permukaan. Dan karena itulah, hari ini kita membahas satu hal yang sering dianggap teknis, padahal efeknya sangat emosional dan sangat dalam. Analisis jabatan. Banyak perusahaan mengalami kekacauan bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena analisis jabatan mereka salah sejak awal. Dan yang lebih mengejutkan, ada 3 kesalahan fatal yang hampir semua perusahaan lakukan tanpa sadar. 3 kesalahan yang membuat kinerja tim kacau, membuat struktur organisasi tidak sinkron, dan perlahan menggerogoti motivasi, loyalitas, dan kesehatan mental orang-orang yang bekerja di dalamnya. Mungkin Anda tidak pernah sadar bahwa masalah yang Anda alami selama ini konflik antar divisi, kebingungan tugas, burnout karyawan, turnover tinggi, dan kinerja yang tidak stabil sebenarnya berasal dari akar yang sama. Akar yang selalu ada, tetapi jarang ditengok. Akar yang sederhana, tetapi sangat menentukan. Jika Anda merasa topik ini penting dan bisa membuka wawasan banyak orang, bantu sebarkan dengan menekan tombol like, share video ini kepada rekan kerja atau HR Anda, dan tinggalkan pengalaman Anda di kolom komentar. Dukungan Anda membuat YouTube menyebarkan video ini kepada lebih banyak orang yang mungkin membutuhkan kejelasan yang sama. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Anda mungkin sudah siap mendengarkan, tetapi izinkan saya mengingatkan, setelah Anda mengetahui 3 kesalahan ini, Anda tidak akan lagi melihat struktur organisasi dengan cara yang sama. Ketika kita berbicara tentang analisis jabatan, banyak orang langsung membayangkan sebuah dokumen formal yang berisi daftar tugas, tanggung jawab, dan spesifikasi pekerjaan. Dokumen itu dianggap sebagai formalitas yang harus ada untuk kebutuhan HR, bukan sebagai alat fundamental yang bisa menentukan kesehatan operasional perusahaan. Tapi pada kenyataannya, analisis jabatan adalah fondasi yang membentuk cara orang bekerja, cara tim berkolaborasi, cara pemimpin mengambil keputusan, dan cara perusahaan berjalan. Jika analisis jabatan dilakukan secara asal-asalan, perusahaan akhirnya menciptakan peran-peran samar yang membuat karyawan bingung, manajer frustrasi, dan pemimpin tidak memiliki pijakan yang jelas dalam menetapkan standar kinerja. Disinilah muncul sebuah pola berbahaya yang sering tidak disadari. Setiap pekerjaan menjadi multitugas tanpa arah, setiap orang menjadi pelaksana segala hal tanpa kejelasan batasan, dan setiap keputusan terasa seperti menebak-nebak. Kesalahan fatal pertama dalam analisis jabatan adalah ketika perusahaan membuat deskripsi kerja yang hanya berfokus pada daftar tugas. Banyak perusahaan percaya bahwa semakin panjang daftar tugas, semakin lengkap analisis jabatannya. Padahal semakin panjang daftar itu, semakin tidak jelas inti dari pekerjaan tersebut. Karyawan akhirnya merasa mereka harus mengerjakan segalanya. Mereka tidak lagi tahu apa prioritas utama, apa yang menentukan kinerja mereka, dan apa yang sebenarnya diharapkan perusahaan. Kondisi ini menciptakan tekanan mental yang halus tetapi sangat merusak. Karyawan merasa gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena pekerjaan mereka tidak pernah didefinisikan dengan benar. Ketidakjelasan ini menciptakan stres, burnout, konflik peran, dan perasaan tidak dihargai. Dan ketika karyawan merasa tidak dihargai, motivasi mereka perlahan hilang. Kinerja mereka menurun, dan akhirnya perusahaan menyalahkan orangnya, padahal masalahnya terletak pada struktur jabatan, bukan individunya. Kesalahan fatal kedua dalam analisis jabatan adalah ketika perusahaan menyalin deskripsi kerja dari template internet tanpa memahami kebutuhan organisasi secara spesifik. Ini adalah kesalahan yang sangat sering terjadi,
terutama dalam perusahaan yang sedang tumbuh cepat. Mereka butuh orang baru, mereka butuh job description cepat, mereka mencari template yang terlihat profesional, lalu menempelkannya tanpa melakukan observasi, wawancara, atau analisis mendalam terhadap pekerjaan itu sendiri. Hasilnya adalah jabatan yang tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Karyawan disuruh mengerjakan hal-hal yang tidak pernah ada di job description, sementara hal-hal yang ada di job description tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari pekerjaan. Ketidaksinkronan ini menciptakan perasaan frustasi yang perlahan menggerogoti hubungan atasan dan bawahan. Karyawan merasa pekerjaan mereka tidak dilihat, atasan merasa bawahannya tidak mengikuti peran. Dan keduanya tidak sadar bahwa sumber masalahnya adalah dokumen yang dibuat tanpa pemikiran mendalam. Kesalahan fatal ketiga adalah ketika analisis jabatan tidak pernah diperbarui. Perusahaan terus tumbuh, sistem berubah, teknologi berkembang, alur kerja mengalami pergeseran, tetapi job description tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya, apa yang tertulis tidak lagi menggambarkan apa yang terjadi di perusahaan. Karyawan harus menyesuaikan diri tanpa panduan yang jelas. Atasan menetapkan standar baru tanpa memperbarui dokumen formal. Dan saat evaluasi kinerja, karyawan merasa dihakimi berdasarkan hal-hal yang tidak pernah dijelaskan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan psikologis. Karyawan merasa tidak diperlakukan secara transparan, dan ini menjadi pemicu terbesar dari turnover, rendahnya loyalitas, dan menurunnya produktivitas tim. Ketika orang merasa dihakimi bukan berdasarkan standar yang jelas, mereka tidak akan pernah merasa aman. Itulah 3 kesalahan fatal dalam analisis jabatan yang membuat kinerja tim menjadi kacau. Dan mungkin Anda mulai menyadari bahwa semua ini bukan hanya masalah sistem, tetapi juga masalah psikologis. Ketidakjelasan menciptakan kecemasan, ketidaktepatan menciptakan konflik, ketidaksinkronan menciptakan kebingungan, ketidakadilan menciptakan luka emosional. Dan semua itu akan selalu muncul dalam perusahaan yang tidak menempatkan analisis jabatan sebagai fondasi. Namun, ada solusi. Dan solusinya dimulai bukan dari perubahan besar, tetapi dari perubahan kecil yang berkelanjutan. Analisis jabatan harus dimulai dengan memahami manusia yang menjalankan pekerjaan itu. Alih-alih menulis daftar tugas yang panjang, perusahaan harus memetakan esensi pekerjaan. Alih-alih menyalin template, perusahaan harus melihat realitas lapangan. Alih-alih membiarkan job description kedaluarsa, perusahaan harus mengevaluasi pekerjaan secara berkala agar tetap relevan. Ketika analisis jabatan dilakukan dengan benar, perusahaan akan merasakan perubahan signifikan. Karyawan lebih tenang karena tahu apa yang harus mereka lakukan. Atasan lebih efektif karena tahu apa yang harus mereka awasi. Budaya kerja lebih sehat karena asumsi berkurang. Dan perusahaan lebih stabil karena peran-peran berjalan sesuai yang seharusnya. Hubungan profesional menjadi lebih jelas, batasan menjadi lebih sehat, dan ekspektasi menjadi lebih realistis. Dan inilah mengapa banyak perusahaan selama bertahun-tahun bertanya-tanya mengapa kinerja timnya tidak pernah stabil, padahal akar masalahnya sebenarnya ada di proses kecil yang sering dilupakan, analisis jabatan. 3 kesalahan fatal tadi tidak hanya mengacaukan pekerjaan, tetapi juga mengacaukan ketenangan psikologis setiap orang di dalam perusahaan. Anda bisa memperbaikinya. Dimulai dari kesadaran, dilanjutkan dengan keberanian memperbaiki struktur, dan diperkuat dengan konsistensi menjalankannya. Analisis jabatan mungkin selama ini terdengar seperti dokumen teknis. Tetapi setelah Anda memahami betapa besar dampaknya, Anda mungkin mulai mengerti bahwa analisis jabatan sebenarnya adalah fondasi psikologis dari sebuah organisasi. Ia menentukan seberapa jelas seseorang bekerja, bagaimana seorang pemimpin memberi arahan, bagaimana sebuah tim berkolaborasi, dan bagaimana sebuah perusahaan bertumbuh secara sehat. Jika selama ini perusahaan Anda jatuh pada 3 kesalahan fatal tadi, itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah titik permulaan untuk membangun kembali sebuah struktur yang lebih matang, lebih manusiawi, dan lebih kuat. Perubahan tidak harus besar, cukup dimulai dari keberanian untuk meninjau ulang peran, menata ulang ekspektasi, dan memastikan setiap orang memahami apa yang sebenarnya diharapkan dari mereka. Jika video ini membantu membuka perspektif baru, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan Anda.
Subscribe agar Anda tidak melewatkan inspirasi berikutnya yang bisa membantu perjalanan profesional Anda menjadi lebih jelas dan lebih stabil. Dan sebelum Anda pergi, saya ingin mengajak Anda mengeksplorasi video-video lain di kanal ini. Ada banyak pembahasan tentang psikologi kerja, pengembangan diri, struktur organisasi, cara mengatasi burnout, hingga bagaimana membangun kebiasaan profesional yang lebih sehat. Setiap video dirancang untuk membantu Anda memahami dunia kerja dari sisi yang lebih mendalam dan lebih manusiawi. Pastikan Anda juga menantikan video-video berikutnya, karena setiap hari kami selalu menghadirkan insight baru yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan profesional Anda. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya.